semuanya nih adik-adik. Semoga adik-adik tetap sehat, tetap semangat juga, tetap sukacita mengikuti ibadah hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak minta adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian, Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami masih bisa bangun di pagi hari, kami bisa merasakan udara yang sejuk, kami bisa merasakan kenyamanan dalam keluarga kami masih bisa bersama-sama berkumpul bersama keluarga kami. Itu semua hanya karena berkat-Mu saja ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kiranya siapkan hati kami, Roh Kudus hadir dalam diri kami ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik, pimpin ibadah kami hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita akan mengangkat satu pujian lagi dari KC20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Oke adik-adik, kita akan memulai firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, mari kita dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Sehat, semangat, sukacita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, kita siapin dulu yuk sama-sama Alkitabnya. Ayo coba Alkitabnya kita keluarin dulu yuk. Kita pegang bareng-bareng. Mana coba tunjukin dulu Alkitabnya. Nih ya. Sekarang sebelum kita membaca firman Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan, kita satu dalam doa dulu yuk adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati dan sertai kami semua Tuhan, adik-adik klien kami dan juga klien kami yang akan membawakan firman pada saat ini. Semoga firman yang disampaikan bisa adik-adik dengar dan adik-adik pahami dan juga bisa kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sekarang kita buka dulu yuk Alkitabnya sama-sama. Nih, sekarang perikop yang akan kita baca, kita buka dari Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai 26. Kita buka dari kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai ayat 26. Sudah adik-adik? Nah, kalau sudah, kita baca bareng-bareng yuk.
Kita baca dari ayat 1 sampai ayat ke-26 ya. Kita baca dari judulnya dulu yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi 2 belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberang Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kita yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, adik-adik, setelah membaca perikop firman Tuhan pada minggu ini, sekarang kita dengarkan yuk firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Claudia. Silakan Kak Claudia. Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali kita bertemu hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya dulu, siapa yang tadi pagi bangun tidur masih sehat? Siapa yang tadi pagi bangun tidur masih seger? Atau siapa yang tadi pagi masih bisa sarapan, masih bisa lihat mama papa, oma opa, atau adik kakaknya? Nah, adik-adik, kita harus tetap bersyukur karena kita masih bisa nih merasakan penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dari kita bangun tidur, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa bermain, kita masih bisa berdoa, dan banyak halnya lagi. Nah, adik-adik, tapi yang disertai Tuhan gak cuman kita loh, tapi ada juga satu bangsa yang kayaknya adik-adik udah sering dengar deh. Kira-kira siapa ya? Ya, ada namanya bangsa
Israel. Nah, adik-adik mau tahu seperti apa penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel? Tadi kita sudah membaca Alkitabnya dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Nah, adik-adik, Mazmur ini sebagai ucapan rasa syukur, ucapan rasa terima kasih pemazmur untuk Tuhan Allah, karena Tuhan Allah selalu menyertai kita semua. Nah, adik-adik, kita hari ini mau belajar nih dari kehidupan bangsa Israel waktu mereka dikejar-kejar oleh Raja Firaun dan tentara Mesir. Nah, adik-adik, waktu mereka dikejar tentara Mesir dan juga Raja Firaun, mereka dilanda ketakutan dan kepanikan. Nah, adik-adik, di tengah ketakutan dan kepanikan mereka, Tuhan hadir untuk melindungi mereka. Melalui apa ya adik-adik? Nah, Tuhan hadir untuk bangsa Israel melalui bentuk tiang awan. Lalu tiang awan tersebut berada di antara bangsa Israel dan juga tentara Mesir. Jadi tiang awan tersebut menutupi pandangan tentara Mesir sehingga bangsa Israel tidak terlihat adik-adik. Lalu bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka adik-adik. Nah, Musa mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan Allah akan menyertai mereka untuk melewati segala tantangan yang ada. Nah, adik-adik, lalu bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka, namun perjalanan mereka harus terhenti lagi nih adik-adik, karena di hadapan mereka ada laut yang sangat luas dan mereka nggak bisa lewat. Mereka bingung bagaimana caranya untuk melalui laut tersebut, sedangkan di belakang mereka dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya, lalu mengulurkan tangannya ke atas laut, sehingga adik-adik tahu apa yang terjadi? Laut tersebut terbelah menjadi 2 bagian, sehingga mereka bisa melewati laut tersebut dan bisa kembali meneruskan perjalanan mereka. Nah, adik-adik, laut tersebut, laut Teberau bisa terbelah karena apa ya? Karena ada pertolongan Tuhan di situ adik-adik. Tetapi adik-adik, ternyata tentara Mesir masih mengikuti bangsa Israel dari belakang. Mereka menyusul bangsa Israel adik-adik. Tetapi Tuhan menolong mereka dengan membuat roda kereta tentara Mesir menjadi miring, sehingga mereka berjalan lebih lambat daripada bangsa Israel. Sesampainya bangsa Israel di tepi laut Teberau, lalu Tuhan berfirman kepada Musa untuk kembali mengulurkan tangannya, sehingga laut Teberau tersebut kembali tertutup dan tentara Firaun tenggelam oleh air laut Teberau. Nah, adik-adik, sehingga bangsa Israel sangat bersukacita karena Tuhan telah menolong dan menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran tentara Firaun. Nah, adik-adik, sama seperti bangsa Israel yang bersyukur atas penyertaan Tuhan, kita juga mau bersyukur nih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti apa ya? Contohnya rajin berdoa, baca Alkitab, membantu orang tua, dan hal-hal lainnya yang adik-adik bisa kerjakan dengan tulus dan bersukacita. Nah, sama seperti bangsa Israel yang bersyukur kepada Tuhan, kita juga mau bersyukur kepada Tuhan nih adik-adik. Dengan cara seperti apa? Pagi-pagi adik-adik bangun tidur, adik-adik berdoa, itu merupakan salah satu ungkapan syukur kepada Tuhan. Terus adik-adik bisa makan, adik-adik bisa berbagi sama temannya, sama adik kakak, itu juga merupakan rasa syukur adik-adik kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau bersyukur juga nih karena Tuhan telah menyertai kita dari dulu sampai hari ini. Nah, jadi adik-adik jangan lupa, adik-adik harus bangga, harus senang bahwa Tuhan itu tetap sayang sama adik-adik dari hari ini sampai selamanya. Dan Tuhan selalu menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Oke, firman Tuhan hari ini itu dulu. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Nah, gimana nih adik-adik firman yang sudah dibawakan oleh Kak Claudia tadi?
Diingat terus ya adik-adik, dan jangan lupa dilaksanakan untuk apa? Selalu bersyukur, oke? Sekarang, untuk menutup firman kita pada minggu ini, kita satu dalam doa dulu yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena berkat rahmat-Mu kami telah membaca, mendengarkan, dan memahami akan firman-Mu yang dibawakan oleh Kak Claudia tadi. Ya Tuhan Yesus, tolong berkati dan sertai kami, agar kami, anak-anak-Mu ini bisa selalu melaksanakan dan menjadi anak Tuhan yang baik di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Tuhan jaga lindungilah kami semua selalu Tuhan dalam berkat tangan-Mu untuk menjadi anak Tuhan yang bisa mencerminkan firman-Mu selalu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Sekarang dilanjutkan oleh Kak Eca. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kita mau merespon firman Tuhannya dengan mengangkat satu pujian dari KC 254, Yesus segala-galanya. Oke adik-adik, kita sudah ada di akhir, udah ada di penghujung ibadah. Tapi sebelum kakak tutup ibadahnya, kakak mau ngasih pengumuman. Ada 2 pengumuman. Yang pertama untuk persembahan, nanti adik-adik kasih ke gereja. Tapi persembahannya ini digabung sama persembahan orang tua yang ibadah umum. Jadi persembahan adik-adik nanti dikasih ke mama papa, nanti digabung biar nanti mama papa kasih ke gereja. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk aktivitas nanti adik-adik boleh kirim lewat foto maupun video ke kakak lain sektor, dikirim ke kakak lain sektor. Tapi kalau misalkan nggak ada kakak lain sektor yang bisa dihubungi, adik-adik bisa hubungi ke nomor yang ada di akhir video ini. Ya, jadi kalau misalkan nggak ada kakak sektor yang bisa dihubungi, adik-adik kirim foto atau videonya ke nomor kakak layan yang ada di akhir video ini ya. Nanti ada tertera, nanti dikasih tahu nomornya, adik-adik bisa kirim ke situ ya. Oke, kurang lebih segitu aja pengumumannya. Sekarang kita akan tutup ibadah kita. Tapi sebelum kita tutup, kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian dari KC 345, Oh berkati kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang ibadah ini ya Bapak. Terima kasih telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, kiranya ampuni kami jika pada ibadah kami masih kurang konsentrasi, kami masih kurang fokus, kami masih sibuk dengan diri kami sendiri. Ampuni kami ya Bapak. Kiranya kami bisa lebih baik lagi di ibadah ke depannya. Berkati kami terus dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Bye-bye, sampai jumpa.